Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang latihan, yaitu ayo kita berlatih 6.1 gitu ya. Nah, seperti apa soalnya, kita lihat yang nomor 1 dulu. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi gunakan teorema Pythagoras untuk menentukan nilai yang belum diketahui pada masing-masing gambar berikut. Nah, ini yang A teman-teman, kita diminta untuk mencari X. Nah, X-nya ini teman-teman, X ini di depan sudut 90. Kalau di depan sudut 90 berarti dia hipotenusa, sisi miring dari segitiga itu, atau sisi terpanjang itu ya. Jadi sisi terpanjang, bagaimana cara melihatnya? Dia adalah sisi di depan sudut 90. Sisi terpanjang. Kalau sisi terpanjang berarti nanti dijumlahkan di sini ya. Jadi 12 kuadrat ditambah dengan 15 kuadrat. 12 kuadrat adalah 144 ditambah dengan 15 kuadrat adalah 225. Dan dijumlahkan adalah 369. Jadi X kuadrat sama dengan 369, X sama dengan akar dari 369. Nah, di sini didapatkan X sama dengan akar 369. Nah, yang B sekarang teman-teman, hitunglah panjang X. Nah, ini dia teman-teman, X-nya di sini. Maka kalau X yang dicari, sisi terpanjangnya mana ya? Sisi miringnya mana? Nah, cari sudut 90 ini. Depannya mana? Oh, ini 13 berarti ya. 13 ini berarti sisi miring, sisi hipotenusa. Ini sisi terpanjang. Berarti untuk mencari X, nah, kita tulis X kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Nah, ini 13 kuadrat itu 169, 5 kuadrat adalah 25. Kemudian ini dikurangkan, hasilnya ini teman-teman. Maka X kuadrat sama dengan 144. X sama dengan akar 144. Nah, didapatkan X sama dengan 12. Jadi X nya adalah 12. Ini ya teman-teman ya. Lalu yang C, hitunglah panjang A. A yang di sini teman-teman. Sekali lagi kita cari sisi miringnya. Sisi miring itu sisi di depan sudut 90. Ini 90 derajat, depannya mana? Oh, ini dia, ini sisi miring. Berarti dia hipotenusa. Dia sudah diketahui. Berarti A kuadrat sama dengan 10,6 kuadrat dikurang 5,6 kuadrat. Kita kuadratkan semuanya, ini hasilnya dikuadratkan, ini juga sama. Kemudian ya dikurangkan. Setelah dikurangkan adalah 81 teman-teman ya. Didapatkan 81. Maka A kuadrat sama dengan 81, A sama dengan akar 81, yaitu 9 itu ya. Jadi A sama dengan 9 inci. Baik teman-teman, untuk yang D kita lihat, hitunglah panjang A. A nya di sini teman-teman. Sisi miringnya adalah sisi 10,4. Kenapa kok begitu? Ini adalah sisi di depan 90 derajat. Berarti dia adalah sisi terpanjang. Maka 10,4 kuadrat dikurang 9,6 kuadrat. Setelah itu kita kurangkan, hasilnya adalah 16. Jadi A kuadrat sama dengan 16. Nah, A sama dengan akar 16, yaitu 4. Ya, jadi A sama dengan 4 meter. Lalu yang E teman-teman, ini di sini hitunglah panjang X. X-nya di sini. Ya, ini X-nya ini. Sekali lagi sisi miringnya adalah berapa? Kita cari tahu dulu, sudutnya 90 di mana? Ini dia. Depannya mana? Ini. Berarti 8 adalah sisi miring, maka X kuadrat sama dengan 8 kuadrat dikurang 6 kuadrat. 64 dikurang 36 sama dengan 28. Maka X sama dengan akar 28. Nah, ini ya, jadi X sama dengan akar 28. Nah, sekarang yang F, hitunglah panjang C. Jadi sini teman-teman ya. Nah, C kuadrat sama dengan di sini 9,6 ditambah dengan 7,2. Sama-sama dikuadratkan masing-masing.
dijumlahkan didapatkan 144. Maka C sama dengan C kuadrat sama dengan 144, C sama dengan akar dari 144, yaitu C sama dengan 12. Nah, di sini C-nya 12 ya teman-teman ya, 12 kaki. Nah, bagaimana yang nomor 2 teman-teman? Tujuan dipasangkan kawat bubut pada satu tiang telepon adalah untuk menopangnya. Kawat bubut dipasang pada tiang telepon setinggi 8 meter dari tanah. Jelaskan cara yang akan kalian lakukan untuk menentukan panjang kawat bubut tanpa mengukur langsung kawat tersebut. Kemudian yang B, tentukan panjang kawat jika jarak antara kawat dan tiang pada tanah adalah 6 meter. Nah, di sini jelaskan cara yang akan kalian lakukan untuk menentukan panjang kawat bubut tanpa mengukur langsung kawat tersebut. Nah, ini dia jawabannya. Cara yang akan kita lakukan untuk menentukan panjang kawat bubut tanpa mengukur langsung kawat adalah dengan mengukur terlebih dahulu jarak antara tiang dan kawat bubut pada tanah. Berarti ini teman-teman nih, dari sini dulu. Ini dia ya, ini yang kita cari dulu, berapakah dia, ini kesini ini berapakah dia gitu ya. Kemudian yang di sini 2B, tentukan panjang kawat jika jarak antara kawat dan tiang pada tanah adalah 6 meter. Berarti ini 6, ini 6 teman-teman ya. Dari ini ke sini tuh 6 teman. Kawat bubutnya itu yang ini, miring ini. Ya, jarak antara tiang ke ini, kawat ini itu 6 meter. Sedangkan ini ke sini adalah 8 meter. Jika jarak antara kawat dan tiang pada tanah adalah 6 meter, jadi 6 meter itu dari sini ke sini. Dan kawat dipasangkan setinggi 8 meter. 8 meter itu dari sini ke sini. Maka panjang kawat dapat ditentukan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi ini ada sebuah segitiga siku-siku. Kemudian di sini adalah C, ini adalah kawat bubut yang dicari. Jadi kalau kita mau buat seperti ini teman-teman ya. Kemudian ini tingginya adalah 8 meter. 8 dari mana? Dari soal sudah diketahui ya. Kemudian ini jarak kawat dengan tiang. Jarak kawat dengan tiang itu 6 meter. Jadi dari sini ke 6, kemudian dari ini ke sini itu 8. Berapakah dia panjang kawat bubutnya ini? Itu yang dicari teman-teman. Nah, maka kita cari tahu dulu C kuadrat sama dengan, karena sisi miring yang dicari berarti di sini dijumlahkan 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Nah, di sini setelah dijumlahkan didapatkan C kuadrat itu adalah 100. C sama dengan akar 100, C sama dengan 10. Ya, jadi panjang kawat penyangga telepon tersebut adalah 10 meter gitu ya. Nah, di sini tentukan nilai X pada gambar berikut. Oke, kita bahas. Ini adalah gambar seperti ini, bangun. Ini ke sini 12. Perlu diingat di sini ada tanda komunikasi dalam matematika untuk menunjukkan bahwa ukuran ini dengan ini itu sama, ini sama, ini sama. Nih ya teman-teman ya. Nah, panjang ini ke sini dengan ini ke sini itu sama, yaitu 12 cm. Nah, baik teman-teman, ini 12 cm. Kenapa kok 12? Nah, ini ada tanda komunikasi, tanda coret seperti ini ya teman-teman ya. Ini menunjukkan bahwa ukuran ini, dan ini itu 12 cm. Artinya sama teman-teman ya. Maka ini 12, ini juga 12. Lalu kalau kita ambil segitiga ini teman-teman, ini jadinya seperti ini. Sisi miringnya 20, ini 12, berarti berapakah X? Ini yang dicari.
Ya, kita ambil segitiganya ini. Maka X kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Nah, 400 kurang 144 ini dikuadratkan masing-masing. Setelah dikurangkan ini 256. Maka X kuadrat sama dengan 256, X sama dengan akar dari 256, X sama dengan 16. Jadi X nya sama dengan 16 cm. Maka jarak ini ke sini tuh 16 cm. Lalu yang ketiga, tentukan nilai X pada gambar berikut. Nah, ini ada dua buah segitiga yang digabung jadi satu ya teman-teman ya. Ini saya pisahkan begini untuk bisa melihat mana dulu yang harus dikerjakan. Ini ke sini saya misalkan Y, maka ini ke sini pun ya saya misalkan Y. Kenapa? Ini ada dua segitiga yang saling dihimpitkan gitu ya. Nah, Y ini yang kita cari tahu dulu. Maka 13 kuadrat kurang 5 kuadrat 169 kurang 25, jadi masing-masing dikuadratkan. Nih dikurangkan hasilnya 144. Maka Y kuadrat sama dengan 144. Y sama dengan akar 144. Y sama dengan 12. Itu ya teman-teman ya. Jadi Y nya sama dengan 12. Maka Y nya sama dengan 12. Nah, ini dia. Maka ini ke sini itu 12. Nah, setelah Y ketemu, ini kita gabungkan lagi. Nah, ini yang mau saya sampaikan bahwa ini tadi ke sini 12, berarti ini ke sini pun sama 12. Karena ini ada dua segitiga yang dihimpitkan jadi satu dengan ukuran yang sama gitu ya. Nah, setelah itu kita mau mencari X. Ini kita hilangkan. Berarti tinggal segitiga ini ya. 12, ini 35, ini X. Baik teman-teman, ini di sini ada segitiga yang sudah terbentuk seperti ini ya. Berarti ini ada X 12, 35. X ini ada di depan sisi miring. Berarti dia di depan sudut 90, berarti dia sebagai sisi miring. Maka dia di sini dijumlahkan. Nah, masing-masing dikuadratkan. Setelah itu dijumlahkan. Ini hasilnya X kuadrat sama dengan 1369. Diakarkan, hasilnya adalah 37. Maka X sama dengan 37 mm. Itu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, untuk yang nomor 4, apakah suatu segitiga yang panjang ketiga sisinya berturut-turut 9 cm, 12 cm, dan 18 cm merupakan segitiga siku-siku? Jelaskan. Nah, jawabannya adalah bukan segitiga siku-siku. Karena nah, sekarang ini 18 adalah sisi terpanjang. Ya, ini ada 9, 12, 18, dia paling banyak, berarti dia adalah sisi miring, sisi hipotenusa. Maka 9 kuadrat tambah 12 kuadrat. Coba ini kita kuadratkan. Setelah kita kuadratkan, kita jumlahkan. Di sini 225. Sedangkan di sini adalah 324. Berarti ini tidak sama. Ketika dia tidak sama, kanan dan kiri ini tidak sama, ruas sebelah sini dengan ruas sebelah sini itu tidak sama, maka dia bukan segitiga siku-siku. Karena kalau dia segitiga siku-siku berarti berlaku Pitagoras. Maka yang sebelah sini dengan sebelah sini sama. Baik teman-teman, jika ini yang nomor 5 ya, jika panjang sisi suatu segitiga siku-siku berturut-turut adalah X 15 dan X tambah 5, tentukan nilai X. Nah, di sini teman-teman X ditambah 5 ya. Lalu di sini 15 dan di sini X. Biasanya kalau bilangan ditulis berturut seperti ini, berturut tiga-tiganya seperti ini. Bilangan terakhir yang adalah terbesar, maka dia adalah sisi miring. Sisi di depan 90 derajat, dia adalah sisi terpanjang, hipotenusa. Maka X ditambah 5 dikuadratkan, ini ada 15 kuadrat tambah X kuadrat. Ini dikuadratkan ya. Ini masih ingat lah ya, pelajaran kelas 7 dulu. Ya, jadi X ditambah 5 dikuadratkan. Ini hasilnya itu ini.
sama dengan 15 kuadrat ditambah dengan X kuadrat. Kemudian di sini ada X kuadrat, di sini ada X kuadrat. Nah, ini dia. X kuadrat dikurang X kuadrat ditambah dengan 10X. Nah, ini kok ada dikurang X kuadrat, ini dari mana? Yang ini pindah ruas ke sana, jadinya negatif. Ini 10X tetap. 25 pindah ruas ke sana, 25 ini pindah ruas ke sana, jadi negatif. Maka dia di sini X kuadrat dikurang X kuadrat kan 0, ditambah dengan 10X. Ini 0 tidak saya tulis lagi. Kemudian di sini 225 dikurang 25, 200. Maka X sama dengan 200 dibagi 10. Ini 10 ini dari mana? Ini dari sini nih ke bawah. Maka X sama dengan 20. Itu ya teman-teman ya. Tentukan panjang AB dari gambar berikut. Nah, baik teman-teman, ini ada 3 gambar. 3 gambar nanti yang akan saya bahas yang ini saja. Yang ini dengan ini itu kan hampir sama. Maka saya ambil yang ini. Nah, ini dia. Panjang CD itu 4. Kenapa kok bisa 4 ini teman-teman ya? Karena ini ada tanda komunikasi, ada tanda coret, ini ada tanda coret. Ini menunjukkan bahwa ketika dia di sini 4, berarti di sini juga ada 4. Ya, ini panjang ini 4, berarti ini ke sini juga 4. Ini 3 cm, ini juga 3 cm. Ya, ini 3 cm, maka ini juga 3 cm. Lalu kalau di sini 3, di sini sisanya adalah 1, jadi 4 dikurang 3 dia 1. Nah, kita buat seperti ini teman-teman. Sisi miring kita hubungkan dari A di B yang dicari. Ini sini 1, di sini 4. Berapakah X-nya yang dicari ya? Maka X kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ini dikuadratkan, kuadratkan. Jadi X kuadrat sama dengan 17, X sama dengan akar 17. Itu jadi AB sama dengan akar 17 cm. Baik teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga like dan subscribe Anda semua bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna lagi bagi banyak orang. Tetap semangat dan teruslah berlatih.